Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dengan saya Dr. Tina Okaniza. Selamat datang di sesi edukasi kesehatan hari ini. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang edukasi dan promosi kesehatan tentang hipertensi. Mari kita simak bersama-sama dan jadikan diri kita lebih sehat. Adapun topik pembahasan dalam edukasi ini yaitu pertama, kita harus paham dasar apa sih penyakit hipertensi itu. Yang kedua, penyebab dan faktor risiko hipertensi. Ketiga, gejala dan komplikasi hipertensi. Yang keempat, pencegahan dan pengelolaan hipertensi. Dan kelima, tentang promosi dan kesehatannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemahaman dasar tentang penyakit hipertensi itu sendiri. Sebelum membahas lebih lanjut, kita membahas dulu tentang definisi hipertensi. Kita harus tahu dulu tentang arti hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis di mana tekanan darah di arteri meningkat secara abnormal, berpotensi memicu penyakit jantung dan stroke. Kemudian yang kedua, ini kriteria diagnosis. Kriteria diagnosis hipertensi ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, biasanya berdasarkan pengukuran tekanan darah seperti 140/90 atau lebih sebagai ambang batasnya. Setelah kita mengetahui definisi dari hipertensi, kita akan lanjut ke dalam epidemiologi hipertensi. Dalam epidemiologi hipertensi itu kita harus mengetahui prevalensi hipertensi itu sendiri, faktor risikonya, dan dampak hipertensi pada kesehatan masyarakat. Jadi prevalensi hipertensi bervariasi menurut wilayah dan populasi dengan angka yang menunjukkan peningkatan signifikan di negara berkembang dan berkembang pesat. Kemudian ada faktor risiko hipertensi seperti pola hidup tidak sehat, diet tinggi garam, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, dan faktor genetik serta usia yang sangat berkontribusi dalam terbentuknya hipertensi. Kemudian, dampak hipertensi pada kesehatan masyarakat itu memiliki dampak luas pada kesehatan masyarakat, termasuk meningkatnya angka kematian, biaya perawatan kesehatan yang tinggi, dan penurunan kualitas hidup dan individu. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab dan faktor risiko penyakit hipertensi. Ada berbagai faktor penyebab utama timbulnya hipertensi, yaitu faktor pertama yaitu genetika atau keturunan. Genetika ini memainkan peran penting dalam predisposisi individu terhadap hipertensi, di mana riwayat keluarga dapat meningkatkan risiko seseorang mengembangkan kondisi timbulnya penyakit hipertensi. Kemudian yang kedua adalah faktor risiko pola makan. Pola makan yang tinggi garam, lemak jenuh, dan rendah serat dapat berkontribusi pada peningkatan tekanan darah, dapat menimbulkan munculnya tekanan darah tinggi seiring waktu. Kemudian dari faktor gaya hidup. Di faktor gaya hidup ini yang tidak sehat termasuk kurang tidur dan kebiasaan buruk sangat berkontribusi signifikan pada peningkatan risiko munculnya hipertensi dalam populasi dewasa. Ini adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau diubah dari penyakit hipertensi. Yang pertama ada obesitas dan diet, yang kedua ada aktivitas fisik, ketiga konsumsi alkohol dan merokok, keempat stres dan perilaku psikososial. Mari kita bahas satu persatu dari faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau diubah ini. Yang pertama yaitu obesitas dan diet. Obesitas atau kegemukan terutama di daerah perut dapat meningkatkan tekanan darah tinggi. Diet seimbang dan penurunan berat badan membantu mengurangi risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik berhubungan langsung dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Meningkatkan aktivitas dapat memperbaiki kesehatan kardiovaskular atau jantung secara keseluruhan. Yang ketiga adalah konsumsi alkohol dan merokok. Konsumsi alkohol yang berlebihan dan merokok dapat merusak pembuluh darah serta meningkatkan tekanan darah, mengarahkan pada hipertensi yang lebih parah. Yang keempat, stres dan perilaku psikososial. Stres kronis atau stres yang lama dan dari perilaku psikososial seperti kecemasan dan depresi itu sangat berperan dalam meningkatkan tekanan darah, menjadikannya sebagai faktor risiko penting untuk terjadinya hipertensi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang
tentang gejala dan komplikasi pada penyakit hipertensi. Gejala hipertensi di sini terbagi menjadi gejala umum dan gejala lanjutan. Gejala umum, hipertensi seringkali tidak terlihat atau biasa sering disebut dengan silent killer atau pembunuh senyap. Namun, gejala hipertensi di sini mencakup gejalanya yaitu sakit kepala, pusing, dan kesulitan tidur. Gejala ini biasanya sering diabaikan oleh banyak orang. Kemudian gejala lanjutannya seperti nyeri dada, timbul sesak napas, timbul gangguan penglihatan, muncul saat hipertensi tidak terkontrol, menandakan keadaan darurat medis yang memerlukan perhatian segera. Di sini saya akan membahas tentang komplikasi dari penyakit hipertensi. Komplikasi dari penyakit hipertensi itu dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular atau jantung, stroke, penyakit gagal ginjal, penyakit retinopati hipertensi. Pada penyakit kardiovaskular ini terjadi pada serangan jantung dan gagal jantung yang terjadi akibat tekanan berlebih pada jantung dan pembuluh darah. Kemudian pada penyakit stroke ini dapat terjadi karena pecahnya pembuluh darah di otak atau penggumpalan yang menghalangi aliran darah, sering disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang berkepanjangan. Kemudian penyakit gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal bisa terjadi karena kerusakan pembuluh darah yang mempengaruhi fungsi ginjal, dapat menyebabkan kemampuan untuk menyaring racun dan darah secara efektif. Retinopati hipertensif. Retinopati hipertensif adalah suatu kondisi kerusakan pada pembuluh darah di mata di retina yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang mengakibatkan masalah penglihatan dan potensi bisa menyebabkan kebutaan. Selanjutnya akan dibahas tentang pencegahan dan pengelolaan pada penyakit hipertensi. Yang pertama adalah kurangi konsumsi garam, jangan lebih dari 1 sendok teh per hari. Yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik yang teratur, seperti jalan kaki, olahraga 30 menit per hari, terus minimal 5 kali dalam seminggu. Yang ketiga adalah tidak merokok dan menghindari asam rokok. Yang keempat ada diet dengan gizi seimbang. Diet dengan gizi seimbang ini pedomannya dengan isi piringku. Isi piringku ini merupakan pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Merupakan kampanye yang dibuat oleh Kemenkes RI untuk mempromosikan pedoman gizi seimbang dan pola makan yang sehat bagi masyarakat Indonesia. Bertujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi makanan seimbang dan bergizi untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit kronis. Dalam isi piringku ini dapat dilihat dari gambar itu setengah piring terdiri dari sayuran dan buah-buahan, seperempat piring terdiri dari karbohidrat kompleks, terdiri dari nasi, roti, pasta, atau sumber karbohidrat lainnya. Kemudian seperempat piring lagi terdiri dari protein, ada daging, ikan, telur, atau sumber protein lainnya. Yang kelima, kita harus mempertahankan berat badan ideal. Alasannya karena mempertahankan berat badan ideal ini bisa mencegah hipertensi karena dapat mengurangi tekanan darah, bisa menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke, meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi beban pada ginjal dan pembuluh darah. Dengan menjaga berat badan ideal, kita dapat mengurangi faktor risiko hipertensi dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Kemudian kita harus menghindari minuman alkohol. Menghindari minuman alkohol ini dapat membantu mencegah hipertensi karena mengurangi tekanan darah. Yang kedua, mencegah kerusakan pembuluh darah. Ketiga, mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Kemudian keempat, meningkatkan efektivitas pengobatan dalam hipertensi. Dengan menghindari konsumsi alkohol yang berlebihan, kita dapat mengurangi faktor risiko hipertensi dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Di slide ini kita akan membahas tentang edukasi promosi kesehatan penyakit hipertensi. Di sini kita lihat ada istilah cerdik dan patuh. Istilah cerdik dan patuh dalam hipertensi adalah singkatan yang digunakan untuk mengingat beberapa perilaku sehat yang dapat membantu mengelola dan mencegah hipertensi.
Dengan mengingat dan menerapkan prinsip cerdik dan patuh, seseorang dapat lebih efektif dalam mengelola hipertensi dan meningkatkan kualitas hidup. Cerdik dan patuh adalah dua konsep yang saling melengkapi dalam mengelola hipertensi. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya, yaitu dalam istilah cerdik lebih fokus pada pencegahan dan gaya hidup sehat secara umum, seperti cek kesehatan rutin, mengelola stres, olahraga teratur, diet seimbang, istirahat cukup. Kemudian kalau dalam istilah patuh lebih spesifik pada pengelolaan hipertensi yang sudah ada, seperti patuhi pengobatan yang diresepkan, atur pola hidup sehat terkait hipertensi, kontrol tekanan darah secara teratur, menghindari faktor resiko yang memperburuk hipertensi. Singkatnya, dalam istilah cerdik adalah tentang membangun kebiasaan sehat untuk mencegah penyakit, sedangkan istilah patuh adalah tentang konsistensi dalam mengelola hipertensi yang sudah terdiagnosis. Keduanya penting untuk kesehatan secara optimal. Di sini kita lihat singkatan dari cerdik itu sendiri, yaitu C-nya cek kesehatan secara rutin, E enyahkan asap rokok, R rajin aktivitas fisik, D diet sehat kalori seimbang, I istirahat cukup, K kelola stres. Sedangkan patuh, istilah patuh di sini singkatannya di P-nya adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Yang A, atasi penyakit dengan pengobatan dengan tepat dan teratur. T, tetap diet dengan gizi seimbang yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Kemudian H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogen lainnya. Sekian, terima kasih telah menyimak edukasi kesehatan hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mencegah hipertensi. Jangan lupa bagikan kepada keluarga dan teman-teman agar kita semua bisa hidup lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.